Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ambon. Judul yang kita angkat kali ini adalah banyak yang gagal paham perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dari dulu Mr. Time sampaikan itu nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada nggak saya cerita itu? Nggak ada. Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Berarti sudah nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Dan di situ ada Rasulullah dan penutup para nabi. Itu dua kalimat berbeda ya. Satu menjelaskan Rasulullah, satu menjelaskan dia sebagai nabi penutup. Jelas ya? Dahulu Rasulullah selalu nabi, betul nggak? Betul. Dan istilah dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, betul nggak? Betul. Tapi apakah setelah Nabi Muhammad ada Rasulullah? Ada, karena nggak ada ayat penutup para rasul, nggak ada ya? Khatamur Rasul nggak ada ya? Nah, dan contohnya ya, di surat At-Taubah 128, ini makna harfiahnya, nggak perlu tafsir ya, nggak perlu tafsir, ini makna harfiah saja dulu. Yang keliru adalah menafsirkan salah ya. Ini baru makna saja, arti-arti, otentik ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Quran itu untuk apa? Untuk kabar bagimu atau kabar orang yang lalu atau orang lain saja? Ya orang lain, ya untuk kamu juga, betul nggak? Nah, kepadamu itu kepada kita apa kepada orang lain? Kepada kita juga pada orang lain juga. Nah, ini di situ adalah telah datang kepadamu seorang Rasul. Dari kaummu sendiri. Manusia bukan? Manusia. Nah, ini dia. Padahal ayatnya Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya, betul nggak? Betul. Tapi ini kok ayatnya masih ada Rasul. Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Inilah bedanya. Dahulu Rasulullah itu selalu ada toh, wadahnya adalah seorang nabi. Nah, ada nabi, ada rasul ya. Rasulullah sebutannya zahirnya ada harusnya selalu sebagai rasul, betul nggak? Rasul itu pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Nah, ini dia. Nah, di akhir zaman memang nggak ada lagi nabi, kan diganti sama nabi. Disebut apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang diwarisi sama nggak isinya? Sama. Saya punya tanah 1 hektar, aku wariskan pada si fulan. Maka tanahku 1 hektar tadi dimiliki nggak sama dia? Persis. Nah, Rasulullah sendiri selalu ada setiap zaman. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada nur Allah, nggak ada nur ala nur,
wah sudah kiamat dunia ini, ya. Dan itu wajib karena itu penghubung antara Allah dan manusia dan antara manusia dengan Allah. Nah, di ayat ini ya nggak ada menyebut telah datang kepadamu seorang nabi itu ya. Jika seorang nabi gak cocok sama Khatamul Anbiya, betul nggak? Ya, satu nabi telah selesai ya di zaman nabi, maka ini nggak mungkin nabi, betul nggak? Dan benar kan? Telah datang kepadamu seorang rasul, maka Rasulullah lanjut nggak zaman ini? Lanjut. Nabi emang nggak ada, paham nggak ini? Nah, nggak percaya lagi, lihat ada apa ya? Nah, ini. Di sini ada yang menerangkan adanya Tuhan di langit dan ada Tuhan di bumi. Nah, ini kias loh ya. Sama seperti kau. Kau ada nggak di akhirat? Ada. Kau di dunia ada nggak? Ada. Dua-duanya ada. Cuman beda dimensi, betul nggak? Betul. Nah, di sini contohnya ya. Az-Zukhruf 84. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi loh. Loh kan? Makanya hati-hati ya. Makanya di dalam Quran ada Allah menyebut aku, ada Allah menyebut kami. Apakah Allah jamak? Tidak. Allah tetap esa ya. Nah, yang kami ini adalah antara Allah dan utusannya. Tuhan di langit yang maha rahasia, yang malik yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un, dan Tuhan di bumi. Ini sebenarnya bukan Tuhan ya, ini utusannya saja. Presiden di Jakarta, misalkan kita undang presiden ke sini. Nah, di sini ada nggak presidennya di sini? Ada. Di sana ada nggak? Ada. Tapi siapa presiden? Bukan. Di sini adalah utusannya presiden sana, itu nggak? Belum. Bukan berarti ada dua presiden, bukan. Antara presiden dan utusannya. Apakah utusan ini menggugurkan presiden di sana? Tidak. Karena utusan yang di sini, wakil presiden di sini, wakilnya lah, utusannya lah ya, adalah mewakili presiden yang di sana. Tetapi untuk posisi kedudukan di mana? Di sini. Betul nggak? Betul. Allah tetap di langit ya, malik yaumiddin la syarika fihi syai'un. Tapi di dunia ada nggak wakilnya? Ada. Karena kau di dunia nggak bakal nyambung dunia akhirat. Makanya harus lewat metodologi. Makanya harus lewat Rasul. Masalah Nabi terakhir Nabi Muhammad itu udah clear, nggak perlu dibahas. Kok malah ada yang salah apa topik itu nggak? Dan dulu Mr. TM nggak menerangkan itu, ya toh? Jelas ya? Jelas. Nah, karena apa? Itulah kelemahan orang-orang sekarang. Nggak ada mengakui wasilah, nggak tahu wasilah. Dianggap wasilah itu adalah apa? Kekuburan. Fatihah. Ya kan loh? Iya kan? Bukan itu. Wasilah tali hubungan sambungan. Lah Allah saja memakai sistem innallaha wal malaikatahu. Nanti dibilang orang saya nggak pakai dalil. Kan susah. Dia menjawab dengan dalil, dalilnya aku sebut semua, kan aneh. Itu mesti hanya memakai logika nalar, nggak pakai dalil. Diterangkan Al-Ahzab, misalkan apa atau bahasa 28. Semua tak bilang. Kan aneh. Saya bilang dalil nggak diakui, dalilnya betul nggak? Betul. Padahal ada nggak saya bilang? Ada. Ya. Di situ ya. Ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Bukan berarti Tuhan ada dua, tidak. Nah, juga banyak yang lain lagi ya. Termasuk ini. Kedatangan Rasul itu selalu diingkari umatnya. Bentar. Nah, bentar ini ya.
Bentar. Nih. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa satu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Ada rasul yang diceritakan dan ada yang tidak, itu enggak? Itulah yang saya sampaikan. Di dalam Musa menyebutkan 25 rasul. Itu pembawa kitab, pembawa syariat, pembawa mushaf, pembawa kitab tertulis. Tapi rasul ada enggak? Ada. Zaman setelahnya ada. Itu adalah rasul yang membacakan kitab. Di tiap zaman ada. Ingat ya, bedakan rasul pembawa kitab dan rasul pembaca kitab. Nah, jadi sudah sangat salah kaprah ini. Dan memang sulit ya menerima tentang kabar adanya rasul ini. Dan rata-rata rasul diturunkan itu dalam keadaan yang dimusuhi, ditentang ya, dan sebagainya. Cuman karena ayatnya banyak ini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian kami utus, ini surat Al-Mu'minun. Ya, ayat 44. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Loh, masa Tuhan bilang kami? Betul nggak? Betul. Kalau kami berarti jamak apa tunggal? Jamak. Tapi antara Allah dan utusannya. Ya enggak? Betul. Banyak kok beda antara ada aku, kok ada kami. Apakah kok Allah pelin-pelan? Tidak. Kemudian ya, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Ini adalah orang-orang yang tidak mengimani Rasul di zamannya sendiri. Mereka mengimani Rasul yang nggak ditahu cerita katanya. Padahal laqad ja'akum rasulun min anfusikum atau bahasa ada nggak? Ada. Ya. Bukan laqad ja'akum nabiyun, bukan toh? Bukan. Rasulun. Nah, Nabi sudah khatam nggak? Khatam. Tapi Rasulullah lanjut. Ya, jelas ya? Jelas. Ini loh, Masya Allah. Jadi orang udah keliru semua. Nggak bisa membedakan mana Nabi, mana Rasul, mana Rasulullah, mana Allah. Nggak ada yang ngerti. Makanya subuh pendek, diterang ilmiah, pening. Itu ya. Jadi letak friksi, distorsi agama itu adalah ketika tidak bisa membedakan mana Nabi, mana Rasul, mana Rasulullah, mana Allah. Debat toh, saya ngomong 3 tahun nggak ada lagi Nabi, dikira ada Nabi omongan gitu nggak? Dari dulu loh, saya bilang itu nggak ada Nabi selain Nabi Muhammad, Khatamul Anbiya, bukan Khatamul Rasul. Rasul ada nggak jawab ini? Ada, ayatnya ada. Gimana kita mau kenal Allah jika tidak kenal lewat Rasulnya dahulu? Allah saja pakai Rasul. Syahadat ada Rasulnya nggak itu? Ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, dulu zaman Isa Rasulullah, Musa Rasulullah.
Rasulullah ini bukan manusia, tapi wujudnya manusia. Ini sulit ini. Nah, makanya, bentar. Nah ini ya, coba ya. Surat An-Nisa 136. Hai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab yang diturunkannya, kepada Rasul dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Loh. Kau di zaman ini orang beriman, wajib mengimani Rasul-Rasul dahulu loh. Kitab-kitab dahulu loh. Pertanyaannya, ya, jika kau memandang Rasul itu manusia, ya, dan kitab itu adalah kitab yang tertulis, maka kau keliru. Jelas ya? Kau mengimani kitab, ini bukan kitab yang mushaf. Karena kitab yang sekarang dengan kitabnya orang-orang dahulu, sama nggak isinya? Sama kalau kitab kodimnya, betul nggak? Betul. Maka benar nggak kalimat ini? Kau wajib mengimani, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab yang diturunkannya, kepada Rasul dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kau di zaman ini, dari konteks ini, wajib nggak beriman kepada Injil? Wajib. Nah, kan? Taurat Zabur. Wajib. Tapi bukan mushafnya. Paham? Demikian juga kepada Rasul dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kalau kau mengiman Rasulullah, isinya Rasulullah Muhammad sama isinya Rasulullah Isa, isinya Rasulullah Musa, sama nggak? Sama. Tetapi kalau kau mengimani nabinya, kau akan gagal paham. Betul nggak? Betul. Nah, paham ya ini ya? Nah, kemudian saya kasih keterangan ini. Di situ disampaikan, berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul dahulu dan kitab dahulu. Itu artinya isi kitabnya kan sama. Hanya saja turun di zaman berbeda. Sehingga wujud mushafnya berbeda nggak? Beda. Karena mushaf dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Namanya syariat, namanya ilmu dunia, namanya apa? Ilmu yang baru dipengaruhi dengan ruang dan waktu. Hanya saja turun di zaman berbeda sehingga wujud mushaf itu berbeda. Lewat Rasul manusianya loh ya. Manusia berbeda. Tetapi isi di balik Rasulnya adalah tetap sama. Yaitu Rasul yang nur. Itu sama. Kitab yang nur. Sama nggak? Sama. Tetapi menjadi berbeda ketika menjadi mushaf dan wujud dengan nama Nabi pembawanya. Jelas tak? Jelas. Inilah kacau sekali nih. Nggak tahu bedain Nabi dan Rasul dan Allah. Aduh. Jelas ya? Jelas. Ini Quran loh. Nanti dibilang saya nggak pakai dalil lagi. Nah. Jadi demikian ya. Jadi nggak ada khatamul Rasul, nggak ada ayatnya. Kau cari pun nggak ada. Yang ada adalah khatamul Anbiya. Dan bersaksi itu akan Rasulullah. Di mana? Di zamanmu sendiri. Nah sekarang, Rasulullah manusia bukan dia? Bukan. Tetapi menempati manusia, ya, maka wujudnya manusia bukan? Manusia. Wujudnya, bukan Rasulullahnya. Maka manusia yang wujud bisa dilihat? Bisa. Tetapi karena kau saksikan ada Rasulullahnya, yang Rasulullah menempati wujud badan kasar, maka kau sebut Nabi Muhammad Rasulullah. Tetapi zaman dahulu, orang syahadat di zaman Nabi adalah syahadat syariat. Kenapa? Ada nggak orangnya? Ada. Zahir Nabi Muhammad bin Abdullah ada nggak? Ada. Tapi sekarang ada nggak zahirnya? Nggak ada. Betul nggak? Betul. Kau cari ke kolong langit pun sekarang ini, kau cari kemana-mana, nggak ada wujudnya Nabi Muhammad
Rasulullah zaman ini, betul nggak? Betul. Tetapi kalau kau saksikan secara hakikat, maka isi di balik Nabi Muhammad bin Abdullah zaman 1500 tahun yang lalu dengan isi di baliknya Rasul bin Anfusikum zaman ini sama nggak? Sama. Makanya kau harus belajar ilmu hakikat. Kalau kau belajar ilmu syariat saja, kau terpisah 1500 tahun. Nggak mungkin kau bisa bersaksi, nggak ada wujudnya Allah di dunia, nggak ada wujudnya Rasulullah di zaman ini. Bohong semua saja syahadatmu itu. Betul nggak? Betul. Saya ulangi lagi. Secara syariat, ya, zaman Nabi Muhammad dulu orang bersaksi akan Rasulullah Muhammad, betul nggak? Betul. Disebut Nabi Muhammad Rasulullah, betul nggak? Betul. Secara syariat ada nggak orangnya? Ada. Zahirnya? Ada. Wujudnya? Ada. Tetapi yang disaksikan adalah Rasulullahnya, bukan Nabi Muhammadnya. Kalau bersaksi akan Nabi Muhammadnya, wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah, selesai. Kau saksikan wujud botolnya saja, betul nggak? Aku saksikan botol plastik, gitu toh. Tetapi karena kau saksikan adalah Rasulullahnya, menempati wujud zahir jasmani Muhammad, maka disebut Nabi Muhammad Rasul. Disebut Nabi Muhammad dulu apa Rasulullah dulu? Nabi Muhammad. Nah sekarang jika air di dalam botol, disebut botolnya dulu apa airnya dulu? Sebotol air. Paham? Paham? Karena nggak mungkin kau bisa melihat bersaksi akan air jika tidak lewat botolnya terlebih dahulu, betul nggak? Betul. Maka kau sebut Nabi Muhammad Rasul sebotol air. Podo nggak? Ini yang dihilangkan karena kebodohan itu. Jahilah itu apa? Goblok, tapi angel dikandani, ngeyel, bahkan menganggap kita ini sesat. Wes goblok, ngeyel lagi, berarti gobloknya goblok. Itu disebut jahiliyah, itu enggak? Wah, itu zaman ini sekarang orangnya goblok, ditanya gak ngerti, tapi ngeyel. Jelas nggak tadi? Jelas. Waduh, dibilang saya nggak ada dalil-dalilnya lagi ya. Gitu aja dulu ya. Jelas ya? Jelas. Nah, saya tanya lagi. Jika kau saksikan isinya, ya, air yang ujung awalnya ada di wadah botol disebut sebotol Air. Kemudian yang di ujung terakhir air di wadah kendi, ya. Sementara airnya ini pindah-pindah tok, ya, pindah-pindah wadah tok. Depan itu wujudnya botol, belakang itu wujudnya kendi. Isi airnya yang sama nggak? Sama. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Rasulullahnya tetap nggak? Tetap. Tetapi wa asyhadu anna Muhammadnya hakikat. Kau menyaksikan isi yang sama di balik wujud syariat di balik Nabi Muhammad. Maka siapapun yang hanya berhenti di ilmu syariat nggak bisa ketemu, betul nggak? Tetapi yang jika praktek ilmu hakikat, ketemu nggak Rasulullah zaman ini? Ketemu. Karena Rasulullah di alam nur, di alam qadim, ada nggak ruang dan waktu? Tidak ada. Maka dulu, sekarang akan datang semua ada nggak itu? Ada. Sama nggak itu? Sama. Sama. Inilah dia, ya. Jelas sekali ya? Jelas. Nah, itu kalau disampaikan lewat keilmiahan tinggi ya. Tapi benar-benar kita ini orang yang diberi pemahaman, diberi hidayah. Kalau Allah nggak kasih hidayah, kalau nggak kasih petunjuk, nggak akan bisa. Jadi Allah hanya memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya saja. Ya, gitu ya. Singkat saja dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi Muhammad ada nggak setelah Nabi? Nabi Muhammad. Ada nggak Nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada. Rasulullah ada nggak? Ada. Maka Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Buktinya apa? Nabi Muhammad bin Abdullah wujudnya zaman 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Kenapa di zaman ini disuruh bersaksi akan Rasulullah zaman ini, betul nggak? Zamannya ada nggak Rasulullah? Ada. Ada. Rasulullah secara hakikat sama nggak? Sama. Sama.
Dipengaruhi ruang dan waktu? Tidak. Maka jika kau hanya berhenti di ilmu syariat, kau kandas, gak bakal ngerti. Tetapi jika kau naik ke dimensi ilmu hakikat, ada nggak Rasulullah zaman ini? Sama kan isi Nabi Muhammad sama isi guru kita? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.